Masalahan, lima sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Solusinya dengan menguatkan limbah sampah rumah tangga, kami ingin membuat organik cair dan pembersih serbaguna dari sisa-sisa sampah plastik buah. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa perilaku-perilaku kecil kalian sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita saat ini. Dan secara tidak disadari, berpengaruh juga terhadap pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Nah, seperti contohnya pengelolaan limbah organik yang berasal dari rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Karena dilansir dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa jenis sampah terbanyak berasal dari sampah sisa-sisa makanan dan juga sumber sampah terbanyak berasal dari rumah tangga. Kalian tahu nggak sih dari permasalahan tersebut, ternyata sisa-sisa makanan atau limbah organik yang terbang begitu saja akan mengalami pembusukan. Pembusukan itulah yang akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang berkontribusi besar terhadap peningkatan gas emisi rumah kaca. Oleh karena itu, kami Orgawais akan melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan limbah organik dengan baik dan benar. Alat dan bahan yang digunakan ada sendok, wadah, ekoenzim, air, spray, dan sabun. Langkah-langkahnya siapin wadah dan masukkan air 20 ml. Tuangkan 20 ml sabun pewangi. Tuangkan 20 ml ekoenzim. Kemudian aduk hingga larut. Setelah larut, pindahkan cairan pembersih ke dalam spray. Cairan pembersih serbaguna siap digunakan. Bahan dan alat yang digunakan ada sendok, pisau, wadah, gula, kulit pisang, air cucian beras, dan M4. Langkah-langkahnya, pertama mencacah limbah dapur kulit pisang sampai kecil agar nantinya lebih cepat dalam proses fermentasi. Kemudian masukkan cacahan tersebut ke dalam wadah berisi air cucian beras. Selanjutnya menambahkan M4 sebanyak 3 tutup botol ke dalam campuran tersebut. Yang ketiga masukkan juga gula lalu aduk-aduk agar gulanya melarut. Aduk terus-menerus semua bahan agar semuanya tercampur. Setelah selesai, tutup wadah air cucian beras yang berisi sampah dapur M4 dan gula pasir untuk proses fermentasi. Proses fermentasi perlu dilakukan minimal 2 minggu sampai aroma di dalam wadah seperti bau tape. Aduk kembali minimal 2 hari sekali agar semua bahan betul-betul teraduk dan tercampur merata. Setelah 2 minggu, kita bisa membuka wadah. Setelah baunya seperti bau tape, itu berarti sudah menjadi bubuk cair. Pupuk cair dari sampah dapur sudah bisa kamu aplikasikan ke tanaman. Jadi, mengolah limbah organik menjadi pupuk organik cair secara efisien ini dapat mengurangi pencemaran air dan tanah dan juga dapat menghindari pembuangan limbah cair atau organik ke dalam lingkungan. Lalu keterkaitan yang kedua, pupuk organik cair yang dihasilkan dari limbah organik dapat meningkatkan kualitas tanah dengan mengurangi ketergantungan sektor tanah pertanian terhadap pupuk kimia. Kaitan yang ketiga, cairan pembersih serbaguna yang terbuat dari bahan organik atau ekoenzim dapat menggantikan cairan berbahaya yang terbuat dari zat kimia yang dapat merusak lingkungan dan meningkatkan pemanasan. Oke, jadi kesimpulannya, pengelolaan limbah sampah organik melalui pembuatan pupuk air dan air pembersih dapat mengurangi resiko pemanasan global. Dan juga kita dapat mengurangi resiko pencemaran air. Dengan bagaimana? Dengan cara kita mengurangi penggunaan air tersebut dan mengurangi penggunaan limbah-limbah atau yang kita sebut sabun. Nah, itu dapat mencemari lingkungan sekitar. Dan juga kita harus lebih bijak dan efektif dalam penggunaan limbah sampah organik tersebut. Dia